nyusul lagi. Pasti dong. Harus. Pasti. Pokoknya. 1 bulan lagi tapi. Oh iya. Kita sering lupa. Sering lupa. Karena makanya. sebulan sekali, harusnya ini seminggu 2 kali. Seminggu 3 kali. Jangan 2 kali, masih lama itu 3 hari itu. Ya, dan hari ini kita temanya adalah Hari Kartini. Hari Kartini, Raden Ajeng Kartini. Dan katanya Raden Ajeng Kartini itu dari mana? Jepara dong. Oh salah, Raden Ajeng Kartini itu dari Sidoarjo. Kok bisa lho? Loh, ada lagunya. Ibu kita Kartini, putri Sedati. Loh, ya. Sedati mana Sedati? Berarti Sidoarjo. Makanya, nggak jauh dia tuh. Berarti seringane golek urang ya. Kau nih putri sejati. Sejati. Dadi nek iku akeh kok Bojonegoro. Kok iso? Enek jatine. Oh iya, jati tok ngono Iya. ya. Oke. Jepara ya jati tok kira-kira. Dan hari ini kita juga ditemenin oleh band. Oh, band. Home band kita. Home band kesenangan kita. Kesenangan semua orang. Apa kok kita? Ya kita aja, belum tentu orang Lagi lain. Dok. semua. Iya. Orang lain juga ya. Iya. Dengan Stereo Club. Stereo Club. Kita itu mau kenali. Oh, langsung kenali. Iya. Kita kan katanya ini Hari Kartini, masuk hostnya Kartono. Harus ada Kartininya dong. Oh, ada Kartini di sini. Ada. Oh, kamu mengundang Kartini ke sini. Nah, ini kita akan mengundang Cicit dari Kartini. Cicit-cicit. Heeh, lek mau ide sikil cicit. Sik tak lagi wong tak cendel. Cendil. Cendel. Keturunan cendil. Langsung dipanggil saja. Erina Goto. Dibayar piro mbak iki kok? Kok nyanyi lagu itu lho? Wanita paling cantik. Ternyata jalannya tuh pendek, lagunya panjang. Sakjane aku mau Berarti kamu dhisik. Iya. Ini Saya kita adalah di mana di lantai 11? Ibistal Surabaya Jemur Sari. Jemur Sari. Kita salaman dulu dong ya, bukan muhrim. Di Ramadan ini bersama dengan wanita-wanita tangguh. Karena ini adalah Kartini, saya pakai kebaya. Kok nggak pakai kebaya, nggak menghormati ya? Itu coba penyanyinya pakai kebaya. Nah aku sih pakai kebaya sih pantes iki lho, bayangno. Kan Kartini juga pernah hamil. Iya tapi gaya baya ijo waduh wes bayangno lah. Penuh gitu ya. Kayak lepet. Nah kalau kamu ngomong hijau, kita punya teman juga. Oh, kita punya teman harus juga. datengin teman kita yang paling hijau. Oh iya. Kita undang Huluk. Bukan dulu. Bukan siapa? Ini sahabat kita Mr. Bantal. Mr. Bantal. Yeay, tepuk tangan dong. Aduh, aku suka nih. Bantal ini. Kalau deket dia aku merasa nyaman. Ya, kamu terlalu gampang nyaman. Awakmu cedak sampai nyaman. Ini bantalnya, coba dilihat. Ibi Style Surabaya Jemur Sari. Ya. Bantalnya bertumbuh. Kenapa? Ini sing sakmene lho. Iki dhuwur. Ya kan kemarin masih umur 5 tahun, sekarang 7 tahun. Saya kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Tetap segini bantal nggak bisa tumbuh. Jangan kan tinggimu nggak naik. Apa? Pendapatanmu ya kan. Slow, coba asik dulu. Habis ini naik lalu. Ya. Lantai 11 loh ini. Iya, 12 berarti. Iya. Kita di lantai 11 pasti gampang masuk angin kan. Banyak Iya. anginnya itu loh. Iya, tadi saya duduk di situ rasanya batuk-batuk gara-gara buka puasa makannya kurang gitu ya. Nah, Jangan khawatir kalau masalah itu. biasa dulu biasa gara-gara. Kenapa? Karena ada yang nonton makanya lu. Iya. Nah, awak iki ngene. Kamu Maksudnya, ngapain, enggak. Tal? Iku mau. Ini tandanya kalau pusing tuh gini. Kenapa mau rek gak ngene? Kenapa? Tak pitek ngene. Tadi dia menang kayak gini. Enak baterai ini. Iya. Kita itu nggak bisa masuk angin, dijamin. Kalian Iya. punya solusi nggak Oh, sih? ada dong. Coba, Kita punya coba. solusi. Solusinya adalah self care. Wah, nanti Self care. bentar.
Saya nggak suka loh nanti kalau deket teman saya, ih kok bau minyak angin gitu. Nanti nggak? Self care nggak bau minyak angin. Ini bau self care. Baunya enak. Bau self care. Iya, baunya Coba ya. khas banget. Strong. Ini warisan Nusantara loh. Iya ini enak ini. Boleh saya buka ya? Boleh. Boleh saya bawa pulang kalau gitu kan kalau saya buka. Oh, boleh. Ini warnanya sama loh bajunya loh. Iya, Kok pemberani nyocok ya. ini? Sebentar ya, saya buka dulu ya. Kita coba. Ya. Wow. Ini Selain dioleskan. kita harus stay safe juga harus self care. Seperti itu ya. Oke. Double ini biasanya bayaran saya. Iya. Alhamdulillah loh ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada self care ya. Iya, berkat Erina Koto. Iya. Berkat dari Nakoto Tapi ini ya. beneran enak. 3 kemarin tidak ada self care sama sekali. Saya nggak safe banget. Kancamu masuk angin temenan. Masuk angin beneran deh. Ada yang ini nggak sih yang bisa mungkin kalau ini kan dihirup ya. Oh. Kalau yang diemut-emut gitu ada nggak sih? Oh, Kamu tadi kan batuk-batuk. Iya. Nah, kita juga punya. gitu. Kita punya namanya Self Care Anis Min Gummy. Boleh dimakan. Boleh nanti ya. Setelah kita ngobrol banyak baru kita makan ini. Iya, Biasanya ini enak dan nih. ini melegakan Habis berbuka tenggorokan. puasa melegakan tenggorokan. Benar sekali. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita buka puasa tuh sukanya makan yang pedes-pedes tuh bikin tenggorokan tuh kayak gatel gitu. nah ini cocok ini. Yang cocok lagi nanti kita mencoba minuman Bener. Ini di sini. khas RA Kartini. Serius? Itu kan ada di Ibis Style Jemur Bartendernya Sari RA Surabaya. Kartini. Iya, RA ini. Kartini kalau bikin minuman bartendernya ya Ya ini. ini. Nggak mungkin. Nggak percaya. Kamu kan nggak kenal RA Kartini. Iya. Ini teman sepermainan ya. Tadi salah. banget, Katanya orang sedati. Dosa lo. Loh kok dosa? Emang bener loh. Iya. RA Kartini itu emang situ. RA Kartini itu nganu apa? Titel lah itu. Itu gelar. Jadi Oh, RA itu gelar. Raden Ajeng. Ajeng. Oh, saya juga punya gelar. Apa? RM. Raden Mas. Remek Mas. Remek. Soalnya nggak dia usah- kerja tipes. Remak kan jadinya ya. Dia sangat takut. Dia kalau dirain sangat takut. Oh iya. Oke, langsung saja kita. Nanti kita akan Ya, lihat. jangan kemana-mana, tetap like, comment, subscribe ya di channelnya. Ibis Ibis Style Shop. Surabaya Ya. Jemur Sari. Today so. Hari ini kita show. Besok belum tentu kalau belum ada Erina Koto. Asik.
so. Besok insya Allah so lagi. Pasti. So terus karena ada self care ya. Ini pasti safe lah acaranya. Ya, kalau ada self care semua aman. Safe. Aman ya. Tapi kali ini kita langsung ketemu dengan Mas Dian Agero. Dian Agero. Ya, ini kan berhubungan dengan Hari Kartini. Minuman apa yang sesuai dengan Hari Kartini. Hari Kartini? Hari Kartini. Secara nama sudah RA Kartini loh. Kenapa? Dian Agero. Dian itu wedok loh. Iku lanang ini loh. Iya. Kita udah bahas bolak-balik lah hari ini. Iya tapi ini cocok lah. Cocok. Oke, kamu mau bikin apa hari ini? Nah, hari ini ada kuku pandan, ada santan, ada cold brew coffee infused pandan, sama evaporate milk, Loro pare iku diinfus. sama fresh milk. Jadi pakai bahan-bahan ini aja, nanti nggak perlu kocok-kocok, cuman tinggal tuang. Oh, Nah. aku suka loh guys. Ini selama Ramadan botol-botol itu ganti isi. Oh iya. Di belakang ini juga sudah gantian. Nah, Biasanya wes tidak sesuai Ramadan. Hari ini kita alim sekali. Di sini kurma Pokoknya bertema-tema Ramadan. tema Ramadan. Ini memang kita tema Ramadan dan bertepatan dengan era Kartini. Hari Kartini. Nah, apakah yang akan dibuat oleh Mas Dian Agero? Agero. Saya penasaran nih aku. Dia ngapain dia? Dia bikin Ini. karya. Maria, pertama garnish gelasnya dulu. Garnish. Ini pakai santan sama kelapa kering. Kelapa kering. Oh, dihias dulu Ya. garnish. Ini kalau bahasa Jawa namanya ndeledek. Ya, Kok iso delet? Apa kayak gini lah, penyiprat-nyiprat gini loh. Oh, metu Yeah. dari gelasnya gitu ya, keluar. Yeah. Bludak deledek. Bahasamu gak enak loh deledek. Le ya kan. Oh. Dikira ibuku Senen nih ngawur. Senen ya? Utang. Iya. Makanya cemot ambil-ambil. kabeh ngono ya. Gawe cemot kabeh. Garnish. Ini yang dinilai adalah estetikanya. Jadi Seperti karya dari RA Kartini. Apa karya? Ono hubungannya enggak estetika Mbak RA Loh, Kartini? karya itu ada. Ada ya? Nah, Oh, ada. karya era Kartini itu adalah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ah, ya. Tetangga saya juga gitu. Oh iya? Habis gelap terbitlah Jabang Bayi. Loh itu karya loh itu. Iya, karya Kalau Tuhan Yang Maha Esa itu. Era Kartini buku lah iku bayinya. Nah, iya, tapi karya itu. Tetap karya. Harus kita hormati semua. Harus karya. kita hormati. Loh, Termasuk ditambah ini lagi. juga karya, ini karya. Ini nanti sik ngias gelas dhisik. Angel bisa omong hari ini. angel. Pokoke lek bartender sing ngene iki arepe masak gopo hiasane dhisik ya. Iya Mas, soalnya sing didol iku mripate sih. Ya ini wis Minuman pertama itu dilihat. visual Nah, dulu. Visual, Visual dulu. dulu. Masalah rasa, tapi kalau di sini Pasti tetap nomor ya. 1. Lantai 3 di Ibistel Jemur Sari Surabaya. Di Woodbar. Foodbar. Pasti ketemu dengan Mas Mas Dian. Agero dan ketemu dengan Bantal. Bantal. Ya. Bendina rek gunang gini. Dek nang lantai 3 ini. Ngene dak. Lek aman karena gini deh, di PP. Enggak apa. Kayak lantai 12 apa dhuwur ya? Aku paling eling satu perkampungan nang Surabaya lek Apa? ben Jumat kasure di PP. Oh iya. Dikebuki. Awakmu sering dikebuki enggak? Enggak, jarang. Sekali ngomong. Bisa ngomong, ternyata bisa ngomong. Enggak boleh ngomong. Bantal bisa ngomong enggak jarane. Lugu arek iki. Ngawur. Mosok tamu kate turu terus kon ngantuk. Enggak. Jingkat lek ngawur. Jinggat. Nah, ini. Ya, oh ditimbang. Iya, Iya. sekarang pakai timbangan. Karena Oh, ini adalah bulan Ramadan. Kita Kenapa? timbang amal kebajikan. Iya. Akeh gak baji iki arek. Delok potongane lho. Ini apa ini, Mas? Anu, Ini kuku pandan. koko pandan. Oh ya. Berarti dari pandan. Ngawur. Kok pandan itu kok pandan teman? Iya iyalah. Iya, koko, itu Koko, kelapa. kelapa dan Sama pandan. pandan. Oh, berarti kok Cina Pak koko. terus maksudnya ono pasangane meme ngono ah. Ya keren loh. Nah, oh ini ditimbang takaran apa koko pandannya ini ya. Iya. Tak pikir gelas sih ditimbang. Apa-apa ditimbang rek. Wis siji gelas ukurane iki. Luwih akeh mesti. Nanti namanya belum ketemu ini ya. Belum. Nanti Oh, nama nanti. oh nama Jadi nanti ya. terus nama. Iya.
Gawe dhisik metu baru Masa gawe bayi jeneng. kan yo ngono jadi sik terus nama. Gak enak kok terus nama sik terus dadi bayi. Gak enak ngawur. Iya lah makane iku sesuai. Akhirnya dadi kayak ngene iki. Ibuke gawe jeneng Dian, Iya. metu lanang. Iya itu lanang. Akhirnya kayak Aguero. Ya. Iya. Mas Dian. Lek es gak usah ditimbang. Oh, kalau es nggak bisa ditimbang. Oh, karena amalnya tidak bajik ya. Soalnya kan yang ditimbang amal kebajikan. Heeh. Berarti es batunya nggak ada kebajikannya sama sekali nih. Arek lho suwen dodol es tebu hari ini. Kok iso? Nang bypass Mojokerto lagi. Nang tak carane njoko iku lho, nang tak cara njoko es batu Eh, es tebu ku akeh lah apa bypass Mojokerto sering mampir rono kaya awakmu. Hah? Arek koyo tebu manis-manis. Manis. Oke, sekarang kono pasti rono. Wah, ya. Bagi penonton yang tertawa dengan itu berarti Anda sering ke sana. Aku arep mampir meleh aku ya. Wakere pojok dhewe. Tuwek. Bakul tahu. Oh, penuh kabeh. Iso wong-wong ya cara bikin usaha itu ya. Kreatif kayak Mas Dian ini. Ini apa Mas, ditimbang. susu? Susu. Baik susu ono campuran susu apa ngono lho. Susu ya UHT. murni. Ya. Nah, iki cold brew-nya, Cold brew kopi iki berarti. kopi. Kopi Pancen ada ngopi ku lek enake lek enek susu nih. kok iso? Ndek kandhane. Kopi susu itu enak. Kopi tok pahit. Oh, lek kopi susu enak. Ada gurih-gurihnya. Ada gurinya. Katanya kopinya bikin melek. Susunya bikin tidur. Kok mesti mancing sih? Aku gak wani ngomong rono lho. Oh, dhewe lho ya. Lo kan enak emang kalau buat tidur tuh susu hangat. Ah, gitu. ini ada hubungannya dengan era Kartini. Oh iya. Iya. Dawet ini dawet itu kan dari Jepara, dari Rembang itu kan dawet. Makanya hari ini memang untuk hari Kartini ini lo. Wah. Nah, ini sudah Kalau jadi nih, Mas. Sudah jadi satu. Udah jadi satu. Oh iki digakno dhewe-dhewe ngono ta, Mas? Iya. Ben gak royokan. Ben gak royokan. Aku ngenteni jenenge iki lho soalé. Gorong, Oh, gorong tadi kabeh baru kita akan launching namanya. Iya. Iki koyo nganu apa jenenge yang di pinggir jalan tuh lho. Es. Umbul-umbul. Oh, bukan. Ngapain umbul-umbul? Esnya ini. Dawet. Es dawet, tapi dalam kemasan dalam resep yang berbeda. Benar. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe channel ini biar dapat resep-resep seperti ini. Wah, ini resepnya ini khusus kalau Anda nggak pingin repot di rumah, khusus langsung datang aja ke sini ke Wood Bar. Wood Bar di Ibis Style, Surabaya, Jembur Sari, Surabaya. Kan wis ngelak kaya kan wis ngelak. Iya. Kurang buka iki mau. Wah, ya. Wah, enak iki wis Tapi terbayang ada yang aku, lebih San. enak daripada dawet. Apa? Duit. Kon ngombe dawet gak ada duit yang ngeluh lho ngawur. Ayo. Ya iyalah, ya jelas lah. Oh, yang bikin pusing ini ternyata duit ya. Iya. Obatnya juga duit ya. Iya, Tapi ya. ada obat lagi yang bikin pusing masuk angin hilang. Apa? Self care. Benar. Aku mau ngitung nyebutnya 10 loh. Gosok-gosok, langsung masuk angin hilang. Sinabro lugur. Tak pikir atraksi awakmu iki mau. Kesenggol. Oh, kesenggol. Kan biasanya bartender Iya. iki disenggol sik ngene ngono paling. Wah. Ini 3 gelas kita cuma berdua. Berdua. Pasti ada lagi. Kita butuh nih, butuh Iya. orang yang harus mengincipin. Ini harus. Ini namanya belum loh. Belum. Belum namanya. Iya, kasih nama dulu. Namanya habis gelap terbitlah terang. Gokil. Habis gelap terbitlah terang. Habis ngelak terbitlah gelegeen. Teman kita tadi mana? Katanya Oh, iya. mau ikut minum. Iya, mana nih Erin aku tuh ini? Halo. Halo. Nah ini Mas Dian. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama sama yang siapa? punya Safe Care. Oh iya. Terus saya dikasih ini banyak, yang ini buat Mas Dian. Iya. Terima kasih. Iya. Nanti Ini mungkin karena akan saya udah ada dikasih ini, saya varian. boleh dikasih minuman ya? Boleh kamu mau minum. Iya, Ini iya. ini agar Mas Dian tidak masuk angin, tapi saya jamin besok masuk berita sama ini. Dicoba dulu Mbak Erin. Dicoba dulu Mbak Erin. Ya. Nah. Ini belum saya bilang enak ya kalau belum saya coba. Oh, Boleh saya boleh. lepas sebentar ya? Iya. Waduh. Ini apa ya pinggir-pinggirnya ini kok jadi rusuh tangan Diaduk saya? dulu. Itu Pakai sedotan. Oh,
ini kelapa ya? Iya, kelapa kering sama Kelapa Berarti ini kering. bisa dijilat ya ini Bisa, kelapanya bisa. ya. dimuter, pakai aja muter. Kita lara arek iki ayu gilan. Lah iya, kok iso dijilat itu? Biar nggak mubazir. Oh iya iya. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ngayu Luwe nemen. Lah iya. Ngelak ngelak deh, ngelak. Ini saya nggak bohong ya. Enak. Saya biasanya nggak suka kopi, Oh iya. Ya. tapi ini enak. Oh benar. Yes. Soalnya ini saya bikinnya cold brew. Oh. Jadi kafeinnya rendah, Rendah? lebih soft. Jadi Oh, nggak bisa. tinggi nikotinnya. Jadi tetap bisa tidur lah ya kita ya. Bisa kalau ngantuk. Oh, bener. Mas Dian Apa ini. hubungane? Terserah lah. Iku kan dhisik. Dari dulu itu seperti itu kalau Kalau ngantuk, kalau ngantuk. Berarti ini tadi apa aja? Susu, santan, kopi, Koko pandan, koko pandan, evaporate milk, evaporate milk, sama UHT. UHT. Oke. fresh milk. Tuh ya dicatat, tinggal kumpulin bahan-bahan ini gampang banget loh untuk ditemukan ya kan. Bener. Tinggal dicoba sendiri di rumah nanti berarti ini dibuka. dari Sukolilo ini ya. Kok bisa? UHT entah santua. Dipakai untuk menu berbuka puasa Iya, bersama bener. keluarga di Menu rumah. berbuka puasa dan ini namanya minuman ini tadi habislah gelap terbitlah terang. Oh, habis gini tenggorokan saya terang. Ah. Mangan neon ae lah kalau ini. Iso mangane. Hari ini saya mau datangin teman-teman saya loh. Wow, ini Mau para tahu? perempuan ngomongin fas ini. Cantik, 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 cantik semuanya. Bu. Yang pasti kalian nggak bisa lah ya untuk mensejajarkan dengan mereka tuh nggak bisa. Karena kalian kan ganteng ya, mereka cantik. Iya iya, kamu nggak tahu sih lawas. kamu nggak ada. Ya udah ayo nggak Saya bisa, tuh Mang. kalau mau ninggiin orang nggak akan jatuhin orang, tenang. Aku udah deh kayaknya ditinggikan dengan tas belum. Kita terima kasih dulu dong sama Mas Dian. Terima kasih, Iya, Mas Mas Dian. Dian. kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bantal jangan ikutan di sini aja. Nanti minuman di sini sama kita, sama nanti bintang tamu kita. Iya. Oke. Jadi tetap jangan di-skip ya. Tetap di channel ini subscribe. Di Today, Today Show. Hari ini kita show. Besok Belum tentu show kalau nggak ada Erina Foto. Yeay. Hai Nurlela, sukanya berlagu mampu caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang ingin serta berdendang. Duh. Away we go to islands in the blue. It's nice to know someone as sweet as you. Away we go, darling, won't you say I do? Safecare yang paling mahal. I got my own thing going. You can see it in my eyes. I got my own thing going. I'm gonna take you by surprise. Yeah, I know where I'm going, and you're gonna realize I go my way. And I'm ready for a brand new day. Yes, I'm free, perfectly me. I'm standing right here where I wanna be. Yeah, I'm feeling strong, so move along. I got my own thing going on. I got my thing. I made a new connection. Now I'm heading out the door. There's only one direction. It's on the way to something more. And for my own protection, I'm gonna make it absolutely sure. I'll make it better than it was before. The wind blowing, but the sun is gonna shine. There's been this feeling growing. Soon the future will be mine. With the things I'm knowing, I don't have to take my time. I'm on my way. Yeah, I'm ready for a brand new day. I'm coming through. What's it to you? I'm getting in my groove, doing what I wanna do. Feeling so alive. Yeah, I've arrived. I really got my own thing going. Yes, I'm free, perfect in me. I'm standing here right there where I
budaya kita sedang sakit. Menyikapi budaya yang sakit adalah tidak dengan menjerit, tidak dengan mengibarkan bendera, tapi dengan melahirkan karya. Sebuah puisi saya tujukan kepada Kartini hebat. Kartini terhebat saya adalah ibu saya. Ibu, karya Zawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan yang memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar menebar pukat dan melempar sauk. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu, yang kan ku sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Boleh berikan tepuk tangannya untuk Ibu Ardi Susanti. Ibu luar biasa banget loh baca puisinya. Saya ganti yang baca puisi. Aduh, nggak usah. Ibu, aku anak sopo. Sebentar. Bu Ardi Susanti, sudah nggak main bulu tangkis lagi ya Bu ya? Sudah pensiun. Ibu bisa menghayati gitu mikirin apa sih Bu sebenarnya Bu? Sesuai dengan tema sih, ini kan Kartini dan bagi saya Ingat ibu ya. Kartini saya itu ibu saya.
karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Setuju. Oh, Jadi kalau untuk madrasah laki-laki cari wanita itu yang baik-baik, pinter supaya bisa melahirkan anak-anak yang baik dan pintar. pertama. Ya iyalah, mosok golek wedok sing uraan. Warek apa senengane bunga-bunga rabi ambek aku. Niki apa ya? Ya ora mungkin loh. Tapi kebiasaan dong kalau kita ada tamu di Today Show harus Iya. di present meskipun Oh, iya. udah tamu. Dikasih lagu dah. Iya. Oke. Kalau gitu mainkan untuk Ibu Ardi Ardi Susanti. Wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku abu. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Boleh beri tepuk tangannya dong untuk Ibu Ardi Susanti, seorang wakil kepala sekolah, jago ngelukis dan juga berprestasi membaca puisi tingkat nasional. Udah kemana-mana loh Ibu ini, baca puisinya luar biasa. Bu, sekarang kan sebagai tenaga pengajar juga di era pandemi seperti ini, apa Bu suka dukanya? Karena kan tidak bisa bertatap muka nih, semua pembelajaran melalui daring. Yang jelas banyak dukanya. Karena apa? Kita tidak bisa memantau anak, kita tidak bisa melihat anak. Ketika kita mengajar dengan tatap muka, kita bisa memandang anak, melihat matanya aja kita sudah tahu anak ini niat nggak ke sekolah. Iya. Anak ini Bu bisa dari dalamnya sini. Nah, nggak kalah. Bu. Iya, Bu. Sebentar harus dipegang. dari kita ketemu anak langsung, kita itu tahu anak ini semangat nggak ke sekolah. Iya. Anak ini berbohong pada kita nggak ketika ulangan. Anak ini siap nggak dengan materi-materi. Sampai tahu anak ini bawa uang saku apa enggak gitu, Bu. Dia tahu karena biasanya kalau lapar mereka nunduk. Gitu. Nah, ketika daring, bagaimana kita bisa tahu anak kalau sementara kita suruh zoom aja mereka off cam? Iya, nggak ditunjukin ya. Nggak mau. Untuk kameranya di offin. Kan harusnya kita absen dulu mereka. Jangankan kok disuruh pakai seragam, mau nunjukin aja buru-buru, ibu masih mandi, ibu masih ini. Bahkan ada murid saya yang bilang, kemarin kenapa nak nggak ikut pelajaran Mem Ardi? Saya bilang gitu, Mem saya dimarahin ibu saya. Karena? Kenapa? Katanya HP terus saya corek dari kakak kamu. Padahal sekolah harus dari HP. Iya bener, terus akhirnya murid saya bilang, ya udah Bu, saya mending daripada dicorek dari kakak, bilang gitu. Oh gitu. Kan karena memang untuk di Tulungagung beda mungkin dengan di Surabaya ya. Karena dari segi SDM belum tentu semua orang tua itu sadar bahwa di masa pandemi pembelajaran menggunakan HP. Gadget lah ya. Jadi saya pun kadang ketika anak-anak saya hanya HP, udah dong Dek bantu ibu saya sekolah. Oh iya, saya juga ya, baru Bu, ya. sadar. Benar. Dan kendala kami sebenarnya lebih pada kuota. Kuota dari pemerintah itu nggak cukup. Benar. Kurang ya Bu berarti Bu ya? Benar. Nggak cukup. Terus kemudian kendala kedua, ada beberapa anak yang nggak punya Gadget. Waduh. Ini loh yang kadang-kadang kasihan Bu ya. Terus apa Bu solusinya biasanya kalau dari tenaga pengajar? Kita bekerja sama dengan tim BK, kebetulan saya kesiswaan, waktu saya kesiswaan, kami beberapa anak yang tidak masuk, itu kan otomatis guru mata pelajaran laporan. Yes. Ya. Kami datangi. Jemput bola. Iya. Nah Bu, Tentu dengan resiko yang luar biasa di masa pandemi. Nggih. Benar. Pas Ibu datengin rumahnya Bu, biasanya kan hawanya nggak enak nih Bu. Nah, biar nggak masuk angin Bu, kita bisa pakai Safecare. Oh, benar. Karena Safecare ini bukan minyak angin biasa Bu. Karena mengandung metil salisilat dan koli, sangat efektif meringankan nyeri otot peradangan di saat tubuh kita nyeri, pegal dan lebih tahan lama panasnya. Kalau Bisa aja lu, Long. Bu tanya dong Bu, kalau untuk yang diemut-emut ada nggak? Kalau itu kan dioles. Mas, saya nanti kan pulangnya naik bis.
ada ya nggak yang untuk diemut-emut? Oh, ada Bu. Kita punya lagi namanya. Sebentar Bu. Lihat contekannya dulu ya. Ini kita punya namanya Self Care Anise Mint Gummy. Nah, ini Bu, ya, ini yang dimut-mut Bu. Tapi jalannya Bu ya, jangan ininya loh Bu ya. Permennya. Permennya. Cool and chewy. Jadi permen ini bikin plong, empuk, menyegarkan dan pastikan menemanimu kapanpun. Soothing and refreshing. Iya. Terima kasih atas tugasnya hari ini. Oke. Bu, tadi kan berarti kan jemput bola Bu ya. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh tenaga pengajar, Ibu dan juga tim pastinya. Bu, tapi kalau pengen tahu saya nih ya, Ibu tadi kan sempat cerita-cerita juga. Sebenarnya Ibu ini banyak loh side jobnya selain menjadi seorang wakil kepala sekolah. Gimana Bu cara balancingnya? Kan Ibu pasti di luar juga ada job lain untuk ngelukis, nulis buku loh ternyata. Baca puisi juga. Gimana Bu? Apakah itu sering bertabrakan atau seperti apa? Alhamdulillah sampai saat ini ada 50 buku lebih. 50 buku lebih saya. luar biasa. Sebenarnya menulis lebih saya gunakan untuk menetralkan juga untuk rekreasi jiwa saya. Kenapa? Seperti kita ketahui, ngajar anak SMA itu kayak berantem loh kalau nggak kita benar-benar sabar. Duh, kayak saya punya 2 ini Bu. Belum ngajar anak STM loh. Yang host magang kan dia ya. Iya, salah ya. Jadi saya pakai untuk menetralisir ketika saya sudah jenuh. Bayangkan 23 tahun yang diajar ya hanya itu-itu aja. Iya. Oh iya. 23 tahun loh menjadi seorang guru. Seorang guru. Iya, Yes. walaupun berbeda menteri, beda kurikulum, tapi materinya tetap. Bener. Iya. Saya tuh 25 tahun loh punya teman guru. Apa keuntungannya? Apa hubungannya? Merasakan lah. Harusnya kamu pinter loh. Hah? Harusnya pinter. Saya pinter saya. Pinter Di bujukin. keluarga saya sendiri gitu. Jadi Oh, untuk dia anak tunggal jadi pinter sendiri. Berarti itu untuk refreshing-nya, Bu, ya? Biar saya nggak jenuh, biar saya nggak stres karena saya dulu ngajar 3 sekolah, sempat di STM juga, di SMA swasta sama di negeri. Luar Sekarang tinggal 1 sekolah negeri aja sih karena full day school. Jadi kita jam 4 juga baru nyampe rumah. Yes. Habis itu kalau nulis itu saya sekarang tergantung permintaan penerbit. Nggak kayak dulu kalau tiap saat nulis menyempatkan, sekarang udah nggak sempat. Melukis pun kalau ada pameran aja. Kenapa saya memilih seni? Karena apa? Kondisi seperti ini. Saya ingin memperhalus budi pekerti anak didik saya dengan seni, dengan sentuhan seni. Wow. Dan itu lebih bisa masuk daripada hanya sekedar mengingatkan anak dengan emosi. Setuju dengan kata-kata aja. Iya. Bener. Seni bisa memperhalus budi pekerti anak, saya sudah membuktikan. Tuh ya. Jangan lupa belajar seni. Ya, Ini kan? Kekes pinter nih. Pikir apa? Tiap sore gambar rumah orang. Itu mau nyuri ya Iki kan. nganu apa jenenge? Maksudnya menggambar ini apa ya? Menggambar digambar di kertas, apa digambar kosong tagak Ya itu kamu kan sukanya yang itu ya, kamu pinternya gitu gambar. Tapi tadi saya sudah gambar loh, masuk ke Ibi Style Jemur Sari Surabaya. Ini saya udah gambar minuman-minuman enak. Wah benar, Ya. minumannya banyak sekali. Katanya chefnya ini ada yang jago banget nih. Oh ini chef ya, makanan yang berhubungan dengan Makanan, Hari Kartini. bukan minuman. Kalau chef makanan. Chef Karena itu tadi makanan. saya datang ke sini puasa, saya tadi tuh haus ngeliat minuman-minumannya oke, makanannya. Coba, saya pengen tahu. Oh, Ada iya. Ada, habis ini. Habis ini Dengan ada chef kita siapa Sarto. kalau gitu? Sama Chef Sarto. Chef. Chef Sarto. Iya. Nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kita di Today Show. Hari ini kita show Besok mudah-mudahan show terus. terus. Here is a story that you don't usually hear until it's over. At the point it starts, no one can see it. Right at this moment,
is just coming to be. It's not fiction. It's not make-believe. It's a true story, pre-told. You see, some people tell you that's just the way things are. And that's where our story begins. We won't stand for that. We are visionaries. We are reimagining hospitality. And it's not confined by the walls of a hotel. It's a whole new way to live. The way we see it, it's not an evolution. It's a revolution. A leap into the future. So this is the story of tomorrow. Our story. Because the future belongs to those who design it. And we're going to bring you there first. Duh, Away we go to islands in the blue. It's nice to know someone as sweet as you. Away we go, darling, won't you say I do? Safeguard yang paling mahal. Today show. Today Show. Hari ini kita show. Besok show terus. Show terus, Lanjut. masak terus, mangan terus, pokoknya terus wis. Kalau di bis makan terus, Makan terus, Ya. iya. Hari Kartini. Dan Masakannya Kartini rumahnya di Jepara. Lahir di Rembang. lahir di Rembang. Besar Balik di yo. Lahir di terserah. Jepara, dikuburkan di Rembang. Rembang. Sekarang kita ke Jepara aja wis, Ke Jepara jalan-jalannya. ya. Jepara itu masakan khasnya adalah ikan karena di pinggir laut. Oh ya, pantai utara Ya, ya. di pinggir laut. Di sana itu ada namanya pindang. Pindang. Iya. Pindang. itu Dikirain proses ikan pindang ya? Iya. Kalau di Surabaya namanya asem-asem, tapi kalau di Jepara itu ada dua pindang, namanya pindang serani sama pindang blung. Jadi kalau pindang blung itu bumbunya dimasukkan blung gitu. Nah, ya. Oh, bumbunya dimasukkan tadi pindang blung. Ya. Oh, iya. Sekarang kita mau buat pindang yang serani. Serani ya. Jadi Bahannya dia- mudah banget dan gampang banget. Ya. Ini bawang putih, putih. kunyit, bawang merah, ini apa lah? Ketumbar. Kemiri, Kemiri. cabai rawit, Cabai rawit. Saya tahu masak tak? blender. Lah iki mau belum Di blender sih iyo, di Oh, blender. di blender dulu. Cus, kita blender, Blender. jadinya. Nah, ini kita blender ya. Iku panci lek tutup blender. Oh iya. Pindahkan sini. Enggak langsung, nanti di Ya. blender. Kita pindahkan Prosesnya sini. nanti akan ditulis gitu kan Ya. ya. Ini Ini dimasak sampai berapa jam ini? 5 menit aja. Oh, 5 menit. Ini kita biarkan mendidih, kita ambil ikan. Nah, Ikannya yang segar ya. ikannya segar. Ya. Mari olahraga kok ya. Kalau di Jepara Segar. Habis olahraga itu segar. kalau segar jangan hadap sana. Kenapa? Segar. Tapi coba kasih mic deh, kasih mic. Kenapa? Kalau bisa nyanyi ikan Fauzi. Ini ikan apa ini, Chef? Ini kakap. Oh, kakap. Kalau di Jepara itu rata-rata kan ikannya kan laut. Heeh. Dia pakainya kalau kakap dia pakai apa ya? Ikan talang, ikan Ikan talang. Ya. Sakno iki. Talang ini. Senengane nalangi wong. Koncone bingung talang. Ikan lele? Ikan lele Oh, nggak ada. laut pokoknya. Laut, Chef, ya. Ikan Karena- lele dimasukkan laut? mati loh. Mati. Mati loh. Mati. Gak Tapi bisa kan jadi berenang. ikan laut. Emang kamu masuk laut. Oke, kalau sudah kita mendidih dulu ya. Iya, sampai 1 menit. mendidih. Nah, ini kita masukkan. Ikannya harus segar ya. Jangan Segar. yang enggak segar ya. Biar enak. Ya. Oke. Ya, sudah mendidih. Ya. Masuk. Kutuk. Iya. Ya. Kita tambahkan Apa itu? ini serai. Oh, serai. Kenapa di kuning? Dan wangi. Oh, berarti kok nek
Ben wangi tak gebuk ya. Iku ben wangi. Iki sering. Mas Mulung gak mesakno ta? Nah, kemudian kita tambahkan daun daun. Daun iku lho jeruk. Jeruk iya salah ngomong ya diseneni. Saya keliru. Ya biasa. Wis gugup iki kan enek sing ngene ya. Santai, Chef. Sip. Itu diperes ya? Iya. Sakno diperesi terus ya. Kita bersihkan dulu. Saya enggak bawa Ono ini ya. talang, ono peres, Bang. Harus dibersihkan, Ya. menjaga kebersihan. Kita tambahkan ini daun bawang. Daun bawang. Ambil yang Batangnya ini. ini bawang pre. Bawang pre. Oh, Iya. gak sekolah berarti. Iya. Iku prei. Prei. Iya maklum lah lagi Covid ya. Iya. Daring. Iya, daring. Garing. Seger ambune wis seger. Ada tomat hijau sama tomat merah. Tomat apa? Hijau. Hijau sama merah. Iya. Kan tadi kalau blung itu tidak di blender. Jadi bumbunya Langsung masuk semua plung bawang plung, merah, ya. bawang putih tadi dirajang aja kemudian masuk blung. Itu yang blung. versi blung. Warnanya putih, enggak kuning. Enggak kuning ya. Ya. Hasilnya enggak kuning karena enggak di blender. Oke. Tapi secara rasa beda. Rasa beda karena kan ada kunyit ya. Kunyit itu kan ini sebenarnya kunyit, kenapa ada kunyit agak sedikit mengurangi bau amis. Oh, fungsinya di situ. Iya. Tapi itu masaknya cuma bentar ya saya berarti, Cak? Benar, karena ini yang penting ada yang ditumis dulu ya bumbunya. Tapi kalau saya enggak di sana, saya ngelihat diajarin sama mak-mak di Jepara karena saya dulu tinggal di Jepara 2 tahun. Oh, jadi chef di sana 2 tahun. 2 tahun saya di sana jadi tahu orang sana itu kalau masak pindang serani nggak pernah ditumis. Jadi langsung di blender masukin gitu aja. Tapi pindangnya tetap beli kan di sana ya? Nggak ada pindangnya. namanya pindang. Oh, pernah masak di laut. Ya. Kalau masak di laut atau di bagang di sana di Jepara itu ada bagang masak di laut. Itu juga sama, airnya bawain kemudian masukkan air laut dicuci, ikannya dicuci masukin blung-blung gitu. Air laut dicuci loh. Nah ini Oke, mungkin kita buat mungkin. para kartini-kartini modern yang sedang bekerja, Ya. nyiapin buka, pakai ini dong, cepet ini. Sip. Tinggal masukin. Nah, bumbunya mudah aja. Garam, gula. Ini asemnya Ukurannya berapa aja? Garam sama gula? sesuaikan selera aja. Oh, Ya. angel sesuai Biasanya selera. secukupnya. Iya. Padahal Selera manusia aja. tidak pernah cukup. Iya, secukupnya. Karena selera orang Surabaya sama orang Solo beda. Beda. Iya. Beda. Oke, ini kayaknya sudah enak. Cicipi ya. Oh ya. Cicipin dulu sebelum diangkat karena biar mendidih dulu. Oh, saya Monggo. ngicipi. Iyalah. Sorry lulung, aku lulung ya. Ojo ini Karena lho. Chef Sarto tahu siapa yang lapar. Dia sudah 2 hari puasa belum makan. Pedes. Apa ngang-ngang? Ada Segone pedes. gak ono. Oke, kita angkat ya. Nah. Ini Kita temennya kok nggak dipanggil ya? Oh iya. Dia katain tadi lihat-lihat makanan gitu. Pedesnya senenganku ini. Saya ini datang gara-gara wanginya ini loh. Baunya ya. wanginya dari ikan atau dari apa ini? Dari wangi ikannya, Ah. masa wangi chefnya. Kan serem saya ya. Kecuali kalau chefnya dimasukkan sini. Wangi wes. Setahu saya kalau chef itu baunya bau bawang. Iya. Nah, Itu yang bikin sedep kan. Saya bau bawang. Chef ini habis gini saya bawa pulang buat sahur ya, oh keluarga boleh saya. ini. Ini nanti kalau kurang Mas Gigih bisa dipotong-potong atau Mas Bulung potong-potong Bentar, di sini. itu loh tulisannya suruh incip-incip lah, yo panas deh. Sebentar, saya carikan untuk kayak waktu incip-incip 2 dulu. menit bisa. Iya, ya apa caranya? Monggo, Serius ya ini ya? monggo sing itu. Yang ini nggak usah. Saya Kan ada sudah. ikannya. Iya, saya Kalau ada sudah. ikan nggak Kasih usah. mangkok deh, Chef. Kasih Oh iya. mangkok kecil. Ya. Sip. Bungkus plastik, Chef. Kan kok ngeladrang ngono. Mau ada ikannya? Plastik. Ikannya ngambil sendiri. Cakep loh ini. Lek kuah tok ya jenenge kobokan, Chef. Sebentar ta, ya sabar dulu. Sabar. Uh, Kakap loh, Lung. guys. Apa? Maaf loh, guys. Aku yang nyoba. Iya. Puasa tak Gigis? Saya puasa tadi. Sekarang udah buka. Mantap loh ini. Nanti saya pakai nasi. Mau pakai Mantap ini. ikannya? Mantap ini pedes, kok bisa langsung pedes ya chef? Nah, tadi Iya, ada tadi. lomboknya Kan tadi. bumbunya ada cabenya. Ada rawit tadi loh. Iya. Oh, tapi nggak kelihatan ya di sini ya? Enggak ada. Nggak kelihatan itulah
hebatnya Chef Sarto. Disulap. Disulap. Baik. Bim salah Bim. Baik. Kemarin tak bawain uang juga nggak kelihatan uangnya. Ya. Hebat. Hilang ya, hilang dibelanjain. Oh. Bener kok gak ngicipi. Oh. Karena aku senang pedes ya kan ya. Chef, ini untuk Apa Chef. ini, Mbak? Terima kasih banyak. Aduh. Semoga Chef selalu sehat, bisa masakin Amin. masakan-masakan enak ya. Iya. Untuk Ya. seluruh pengunjung Ibi Style Surabaya Jemur Sari. Amin. Tetap di apa? Lantai 3 ya. Di lantai 3 di Street Resto. Street Resto. Resto. Ya, jangan lupa tetap subscribe ya, pokoknya subscribe, like, komen ya. Terus biar tahu masakan-masakan dari Betul, Chef Sarto. lanjut. Benar. Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan seperti ini, datang aja langsung ke Ibi Style Surabaya Jemur Sari, langsung ke lantai 3. Langsung temuin saya. Iya, ajak keluarga tercinta untuk berbuka puasa bersama. Yeay. Jangan kemana-mana, tetap di Today Show. Hari ini kita show. Selanjutnya tetap show. Show terus. Selamanya kita show, mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau tadi kita sudah
sama Ibu Ardi masih di sini, Bu ya. Nanti kita incip-incip makanan yang tadi ya. Oh iya. Tapi saya juga punya tamu yang lain. Wow. Yang satu ini pinter nyanyi. Langsung aja kita panggil. Ini dia Mbak Nur Cita Komaria. Ajarkanlah ibu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Itu bandnya ya, El Kisah ya? Oh yang bandnya. Tapi nanti perform ya dengan bandnya. Sebentar, saya boleh tanya nggak? Ini banyak banget loh profesinya loh. Iya. Dosen iya, Ya. ya kan? Terus juga pendakwah iya, MC protokoler, gubernur juga, pemusik, gambus juga dengan bandnya El Kiswah. Ini banyak banget. Ini bagaimana dulu bisa menemukan profesi-profesi ini, Mbak? Awalnya itu profesi saya yang macam-macam ini sebenarnya hanya dari ini aja. Saya memiliki keyakinan sesuatu yang saya sukai akan saya lakukan. Oke. Saya menyukai sesuatu yang saya lakukan dan saya melakukan sesuatu yang saya sukai. Iya, sama kayak tadi ya, dasarnya karena cinta Ah, gitu. betul. Kemudian saya juga memiliki keyakinan bahwa semua yang bisa diimpikan akan bisa menjadi Diwujudkan. kenyataan Mhm. dan semua yang bisa dibayangkan akan bisa diwujudkan dan semua yang bisa dikejar akan berada di genggaman tangan. Luar biasa, motivator juga ternyata. Kita harus belajar loh sama Ini Mbak pendakwah Cita loh, ini. pendakwah. Pendakwah juga. Pendak. Kita harus belajar karena ahli banget MC protokoler. Itu biasanya bayarannya gede. Iya, iya, iya. Kalau MC bercanda kayak kita bayarannya di bawahnya. Sebentar, kalau masalah bayaran itu jangan salah. Saya kalau lagi kerja saya nggak pernah minta bayaran. Oh, berarti ini bayaran di sini buat saya ya? Loh sebentar, kalau lagi kerja, kalau selesai yo. Bayar. Lek mari baru bayaran. Betul. Yo masa tengah-tengah kerja ini njaluk bayaran. Nggak dikasih Bu, nggak dikasih masian. Kan belum selesai Mbak. Saya talah, gak guyon, gak serius, podo pikirannya bayaran. Loh soalnya laisal fulus minal manfus. Bu, tapi kalau jadi MC protokoler kan banyak banget tantangannya. Iya. Kalau Ibu dulu seperti apa Bu? Jadi begini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika saya memandu acara protokoler, itu awal-awalnya sih sebenarnya kan dulu saya ini ceritanya kan di Jombang ya. Saya pernah mondok, nggak lama, cuma 10 tahun. Lama itu Bu. Lama 10 tahun. Oh, lama ya? Jadi saya ini anak santri, saya ini santri. Santri ya, Bu, ya? Pernah nyantri. Jadi mulai SD sampai SMA saya di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Dan di sana itu ketika ada upacara segala macam tuh saya selalu memilih untuk menjadi zaman dulu namanya protokol gitu ya. Iya. Iya, benar. Jadi MC-nya. Soalnya saya misalkan disuruh jadi pengibar bendera gitu, pernah beneran itu asli. Sudah saya nggak kepingin. Terus Setengah hati ya, Bu, ya? dipaksa akhirnya beneran genderone malik. Wih. Kendaraan Yang balik. Oh putih pernah. di bawah. Pas ini kebalik. Yang putih di atas, yang merah di bawah. Berarti Untung bukan Ibu yang di atas. Solusinya tiangnya dibalik, Bu. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa kegagalan demi kegagalan itu ternyata penting loh untuk kita. Benar. Setuju. Pentingnya di mana? Seseorang dikatakan gagal itu berarti dia pernah berusaha. Seseorang dikatakan tidak berhasil itu berarti dia pernah mencoba. Yang nggak pernah gagal itu yang nggak pernah nyoba. Betul. Benar. Saya yakin kok dulu mas-mas yang hebat-hebat, mbak-mbak ini yang hebat-hebat ini waktu awal-awal perform di depan banyak orang pasti lah grogi toh. Banget, pasti. Bu. Apa gejalanya coba? Pasti. Mual-mual, Bu. Terus mbaknya? Sama Bu, keringetan terus kayak nggak bisa ngomong aja gitu Bu. Ibu juga waktu pertama-tama baca puisi dulu speak terus. Kalau saya kepikiran amplop terus. Sampai sekarang kalau itu. Dan Ya kan? itu gejala-gejalanya. Ada gejala yang paling dominan yang dirasakan itu tenggorokan kering, bibir pecah-pecah mudah, buang air kecil. Wah, kalau itu solusinya coba. Nah, kita punya solusi, Bu. Nah, Kalau Ibu merasakan semua itu, kita punya self care. Nah, justru ini kalau udah mulai nggak tenang Bu,
Kita Olesi. oleh-oleh. Iya. Justru karena Aromaterapi. saya sudah pakai itu lama, makanya saya bisa ngomong. Oh, ini ada di tasnya Ibu Selfcare ini. Selalu ada. Baik, tak tiru nanti saya mungkin bisa jadi MC Iya. protokoler Karena ada di sini. memang asik. Karena memang Tambahannya asik. Bu, Memberi kalau udah efek. punya itu harus bawa ini Sudah, juga. tanya sama teman-teman saya tuh, selalu ada di tas Tuh. saya. Ibu udah punya semua Bu, saya enggak promo Bu. Kita ini telat tahunya. Telat, kita Enggak, telat. tapi kita. memang produk ini memang luar biasa. Benar. Jadi Silahkan memberikan dicoba. efek hangat, tenang gitu loh. Nah, saya sampaikan bahwa ketika saya selalu merasa nyaman dengan tantangan menjadi MC ini, itu dari acara ke acara itu selalu dipercayakan saya. Coba bayangkan, sebenarnya saya tuh MC, kalau dikatakan MC gubernur itu iya sih, tapi beberapa kali juga saya memandu acara yang dihadiri oleh presiden. Luar Jadi biasa. alhamdulillah presiden selain Pak Soekarno pernah saya perintah semua dan satu pun tidak ada yang membantah. Kok bisa Bu? Caranya gimana Bu? Loh, mana ada MC dibantah? Contoh. Hadirin berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Walaupun urutannya salah. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kami persilahkan langsung dikit. Nggak mungkin, Mbak, sik. Oh iya iya. Oh, iya. iya, benar. Iya iya iya. Benar. Walaupun urutannya salah tetap bapaknya dikit ya Bu ya. Urutannya salah. Misalnya. Nah, tidak ada. Kalau jadi MC tidak ada boleh salah. Tuh. Protokoler kayak gitu. Protokoler gitu. Kalau ngomong tidak boleh salah, itu artinya terkait dengan bagaimana kita mempersiapkannya. Benar, prepare itu penting ya Bu Iya. ya. Kue ascendit sine labore, descendit sine honore. Apaan Bu? Orang yang naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Setuju, setuju, luar biasa. Tenang. Benar. Kadang-kadang orang itu melihat kita, kayaknya keren ya, pinter ya, padahal itu butuh persiapan ribuan kali Iya. ya Bu ya. Jadi persiapan itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi kenapa sih kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan? Itu saya yakin karena kita memang mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Benar. Tugas kita adalah persiapan sampai Tuhan menganggap layak kita mendapat kesempatan. Jadinya keberuntungan Bu ya. Benar sekali. Iya. Karena Baik hadirin yang berbahaya. Berbahagia Bu. Ya, karena benar. ini kan Ibu Cita ya, Mbak Ya. Cita ya, lebih tepatnya karena masih muda. Ini persiapan karena El Kiswa akan nyanyi. Wah, kita buktikan kalau memang Mbak El Cita Kiswa akan nyanyi keliru, akan perform. Mbak Cita yang nyanyi. Tapi memang melanjutkan tadi ya penjelasannya dari Mbak Cita sendiri. Keberuntungan tuh jatuhnya kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ya, jadi kesuksesan itu adalah pertemuan antara kemampuan dan kesempatan. Sehebat apapun kita memiliki kemampuan, kalau kita tidak pernah dipertemukan dengan yang namanya kesempatan, tidak nggak akan jadi apa-apa. terlihat dan bersinar. Sebaliknya, kita berada di lingkungan yang memungkinkan kita untuk mendapat kesempatan, tapi kita tidak bersiap untuk menangkap peluang atau kesempatan itu dengan kemampuan kita, maka akan lolos begitu saja. Benar, setuju, luar biasa. Mbak, ini banyak banget loh pembelajarannya, padahal masih satu pertanyaan tapi udah banyak. Bener, Ya. dan kita udah Soalnya gak gini loh, Mas. sabar dengerin Saya Bu tuh Cita. gemes ya, soalnya saya tuh gemesnya kenapa? Oke lah, Anda bisa jadi MC di mana saja, Anda bisa jadi MC di mall atau apa-apa, tapi beda kalau menjadi MC yang berkualitas dan memiliki karakter yang luar biasa itu, dan kemudian bisa dipercaya untuk bisa memandu acara-acara yang dihadiri oleh pejabat Orang-orang tinggi penting. ya, sekelas presiden, itu memang harus persiapan. Tapi kembali lagi bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa kita nggak mungkin buat kita. Jadi kalau Tuhan memberi kesempatan maka tidak ada yang tidak mungkin. Benar, saya setuju. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu, saya bawa pulang boleh ya Bu ya? Ibunya. Enak Bu banget. Cita mau perform. Bersama dengan El Kiswa Oke, ya Bu ya. ya. Ini- Lagu apa nih Bu? Karena ini masih dalam suasana bulan puasa dan kita tahu sekarang banyak sekali hoax yang sedang marak. Benar. Maka saya akan bawakan sebuah lagu Sholawat Ashil. Di mana Sholawat Ashil ini artinya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita menjadi kuat dan orang-orang yang memfitnah kita mereka balik jadi ruwet karpe dewe gitu loh Mbak. Bener. Dan kita Kena karma, diselamatkan dari fitnah itu dengan selamat. Begitu. Iya. Langsung saja kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia Ibu Nur Cita Komariah bersama dengan El Kiswa.
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Move with the rhythm, shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. 1 in a million. You're a gem, shine when the light grows dim. Sing 1, 2, 3, 4. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. We got the right stuff. We put the hammer right down. Wanna be like us? You better stick around. If you want it, you gotta prove it. Like we do it, like we do it. Hari ini kita show. Setiap hari kita show, harapan kita seperti itu. Iya. Iya kan ya. Biar menumpuk rezeki-rezeki kita. Amin, Semuanya. amin. Amin. Kalau ngomongin rezeki itu, pintu silaturahmi itu selalu terbuka, akhirnya ada rezeki. Benar. Salah satunya adalah mengenal banyak orang baru. Kalau kenalan sama yang satu ini, wah, saya yakin pintu rezeki kita terbuka lebar. Tahu arti GM? Bukan Galaxy Mall. Apa dong? General Manager. General Ini hotel yang ada di Surabaya terkenal-terkenal. Berarti tidak spesifik ya? Tidak spesifik sih, nanti saya akan sebutkan. Kan general, nggak spesifik. General Manager, oh iya bener ya. Bener kan? juga ya. Kita kan pinter. Tapi ini dua wanita hebat luar biasa. Ini wanita, general manager. Bukan laki-laki. Ya, Bayanganku tadi itu wanita loh. laki-laki ya, benar. Benar. Oh bener ya? Iya, langsung saja ya kita panggilkan. Ini dia Ibu Eksi Ayuning Tias dan Ibu Dona Yohana.
gaya jaket gini kayak apa? Apa? Ubur-ubur? Kayak enggak ceng apa boneka balon. Oh iya. Oh sih nang pabrik apa toko-toko cat ini. Kita punya tamu penting. Oh, iya, Ya. oke. Tolong behaviornya ini Iya, ya, iya, langsung iya. dijaga, duduknya langsung bagus ya kan ya. Kalau di samping saya ini adalah Ibu Eksi Ayuning Tias, Halo. GM Grand Mercure Surabaya, Surabaya City. City, betul. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangannya. Kalau yang pakai baju pink ini Ibu Dona Yohana, GM Novotel Surabaya Sud. Halo Ibu. Halo juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini banyak loh yang nggak percaya kalau GM itu perempuan ternyata di sini. Kalau Kita boleh tahu, percaya, kita percaya ya guys ya. Iya, setelah lihat ya. Percaya. Tapi sebenarnya suka dukanya apa sih Bu jadi seorang GM? Ini gimana cara ngatur waktunya? Keluarga pada protes nggak? Dari Ibu Eksi dulu nih. Kalau saya lebih banyak sukanya sebenarnya. Wow. Dukanya apa ya? Kayak nggak bisa saya temukan sukanya terus aja yang ada. Sampai Jadi- tidak bisa menemukan dukanya apa? Sangar ya. Mungkin dukanya adalah nungguin tapping sama kita ini loh. Iya. Kan? bener Nggak ribet kayaknya. gitu ya. Kapan ya gitu. Jadi kalau saya mencintai pekerjaan saya, jadi apa ya? Duka itu juga jadi sukanya juga gitu. Bener, Dan bener. sukanya jadi lebih suka lagi. Jadi buat saya ya pekerjaan memang mungkin ada masalah, ada up and down, tapi ya kita lihat sisi positifnya terus aja. Kalau enggak nanti kita jadi capek sendiri kalau mikirin dukanya tok gitu. Benar. Soalnya kerja di hotel itu boleh dikatakan hampir ya Bu Dona, Iya. 24 jam sebenarnya gitu. Bukan 24 jam, 26 jam. Sampai tambah lagi loh. Kok bisa ibu nemu 2 jam dari mana? Nggak pernah nemu ya kita Nggak ya? pernah nemu saya. Karena pada saat kita tidur pun otak kita tetap selalu bekerja. Jadi kalau menurut saya lebih dari 24 jam. Benar. Seperti itu karena sometimes kita begitu bangun tidur menemukan ide-ide cemerlang. Oh iya, kita harus melakukan ini, melakukan itu lagi. Ada beberapa yang mungkin ke-pending ya di dalam pikiran kita ya Bu Eksi. Nah itu udah terbiasa di pekerjaan kita sehari-hari. Jadi lebih dari 24 jam Benar. sehari. Pengen menggambarkannya gitu sampai bilang 26 Tapi saya jam. sedikit kepikiran nih, Bu Dona tiba-tiba ada muncul ide nggak bikin acara yang seperti ini gitu? Ada Nggak bisa mungkin, aja. mungkin malam ini tidur besok udah ada ide. Oh bisa ada, wah tappingnya kita gilir aja di hotel-hotel Accor. Benar itu. Kita di Surabaya kita ada sekarang ada 11 ya, 11. Wow. Bagus itu Bu. Kita sering free kok Bu. Bagus sebulan ada 11 bagus itu. Iya. Pembahasannya bukan itu, RA Kartini sekarang. Iya benar. Ari Kartini. Bu, gimana dengan kesibukan seperti itu ngaturnya dengan waktu keluarga seperti apa? Banyak wanita di luar sana merasa, udahlah kalau perempuan tuh nggak usah tinggi-tinggi untuk pendidikan maupun karirnya, karena nantinya juga harus ngurus keluarga di rumah. Kalau Ibu Dona sendiri menanggapinya seperti apa? Dilihat dari sudut pandang yang seperti apa. Mungkin saya nggak bilang itu salah ya, sebagian orang berpikir seperti itu. Karena kodratnya wanita adalah tetap sebagai istri di rumah dan juga untuk ibu dari anak-anak. Jadi kalau kita melihat dalam konteks yang seperti itu memang betul kita harus menjadi ibu rumah tangga juga. Tapi dari sisi lainnya saya tidak setuju. Karena gimana pun juga kita mempunyai kapasitas dan kita mempunyai passion juga yang bisa kita kembangkan. Benar. Jadi kalau seandainya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih, kenapa kita harus hanya pas-pasan? Bener. Kita harus lebih. Bener. Menurut saya sih seperti itu. Kalau wanitanya sudah hebat, pendidikannya oke, karirnya oke, akan menghasilkan anak-anak yang hebat juga. Nantinya bisa mendukung suaminya juga ya, Bu Dona ya. Kalau Bu Eksi, Bu, kalau untuk Accor Group sendiri termasuk yang mendukung nggak sih untuk eksistensi wanita-wanita dalam berkarir? Itu kalau Accor menurut saya sangat mendukung. Ini kayaknya susah banget ini. Iya, karena ada kacamatanya Bu ya. Ada kacamatanya soalnya Bu. Udah nggak boleh apa-apa. nih. Boleh, Nanti boleh, nggak prokesnya apa-apa. Nanti kita di Kita udah jaraknya 1 meter kok Bu. Tenang. Kita udah divaksin. Di Accor itu makanya tadi saya juga bilang bahwa kita itu diminta untuk selalu
prestasi. Selalu kita harus berperformance, apakah seorang laki atau perempuan, kalau di Akor itu sama. Tapi yang menjadikan lain daripada yang tetangga sebelah misalnya gitu ya, saya nggak sebut nama atau brand atau operating hotel, itu kita punya program namanya RISE, RIISE. Itu adalah suatu program dari Akor untuk salah satunya adalah untuk memajukan para wanita female leadernya. Dan di situ adalah yang diketengahkan adalah gender equality, tapi juga kita juga menghormati ada gerakan he for she. Oh, he for she, laki-laki untuk perempuan. Betul. Jadi semuanya adalah mestinya saling bergandengan tangan. Tidak saling kompetisi, tapi kami adalah saling mendukung. Dan itu adalah bagian dari RISE. Dan di Akor pun juga ada peningkatan karir dari training, mulai dari National Management Trainee, kemudian Operation Management Trainee. Bu Dona lulusan dari IHMP. Kemudian saya kebetulan terpilih ikut program Leader in Luxury. Jadi semuanya itu ada platformnya. Akor provide semuanya itu. Mau laki mau perempuan sama, silakan berkompetisi dengan sangat bijak. Dan itulah yang diketengahkan oleh Akor. Benar, setuju. Wow, karena laki-laki memang sama perempuan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti itu ya. Jadi ketika equality, kelebihannya beda kalau laki sama perempuan. Apa? Ya, saya nggak bisa jelaskan di sini lah. Pokoknya kelebihannya beda lah. Artinya equal itu berarti melihat laki dan perempuan dalam posisi yang sama ya. Tidak ada yang diistimewakan kan berarti. Betul. Semua punya kesempatan yang sama. Iya. Bu Eksi, Bu Dona, kalau dengar tadi kan gimana sibuknya mereka jadi GM hotel berstandar internasional, sering pusing-pusing pasti kan, sering masuk angin kan. Kita kenalin Safecare. Ini nanti boleh dibawa pulang ya. Karena ini benar-benar ya natural essential oil yang bisa bikin kita relax karena bisa berfungsi sebagai aromaterapi. Enak banget. Warisan Nusantara. Bener. Meringankan sakit kepala, masuk angin dengan aroma yang harum menyegarkan, dijamin gak bikin malu walaupun kita olesinya di depan umum. Coba ya Bu, dari tadi saya ngoles-ngoles, Ibu wanginya wangi apa? Enak kan Bu ya? Refreshing gitu Bu ya. Iya kan, bukan masuk minyak angin yang gak enak itu ya kan. Nanti kita kasih buat Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya capek sibuk, boleh dioles-oles dan juga boleh dikasih tahu dong. Oh iya. Itu anak itu enggak pernah Ada ngomong permennya nih, Anisemin Gummy, cool and chewy. Ini shooting and refreshing. Jadi bisa diimut. Permen. Ya. Oke. Kalau tadi ini sudah dua profesi yang berbeda. Bener. GM, guru ya, wakil kepala sekolah. Ada lagi, yaitu ada Ibu Cita Komaria di sini. Wah. Sebagai public speaking. Tadi kan saya sempat bilang kan ya, kalau Ibu ini protokoler juga, MC protokoler gubernur. Luar biasa, seorang dosen dan juga pendakwah. Kita juga masih punya tamu yang lainnya. Pastinya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Today Show. Hari ini kita show, besok show terus. Away we go to islands in the blue. It's nice to know someone as sweet as you. Away we go, darling, won't you say I do? Safecare yang paling mahal. I got my own thing going. You can see it in my eyes. I got my own thing going. I'm gonna take you by surprise. Yeah, I know where I'm
made a new connection. Now I'm heading out the door. There's only one direction. It's on the way to something more. And for my own protection, I'm gonna make it absolutely sure. I'll make it better than it was before. The wind blowing, but the sun is gonna shine. It's been this feeling growing. Soon the future will be mine. With the things I'm knowing, I don't have to take my time. I'm on my way. Yeah, I'm ready for a brand new day. I'm coming through. What's it to you? I'm getting in my groove, doing what I wanna do. Feeling so alive. Yeah, I've arrived. I really got my own thing going. Yes, I'm free, perfect in me. I'm standing here right there where I wanna be. Yeah, I'm feeling strong, so move along. I got my own thing going on. I got my thing. Everybody's looking for a new sensation. Lord, I got my own thing going on. Today show, hari ini kita show, besok Mudah-mudahan show show terus. Oh iya. Harapannya seperti itu ya. Karena Kalian kan bersama saya ya. oh Mau ada. tinggal. Soalnya kita sudah punya banyak teman di sini. Mohon maaf ya. Sekarang sudah kita, ada. Sekarang kita LDR sekarang. Karena di sini hari ini ya di IB Style Surabaya Jemur Sari kedatangan Mbak Ardi Susanti, Ya. Mbak Nurcita Komaria, Iya. Ibu Eksi Ayuning Tias, juga Ibu Dona Yohana. Dan tamu terakhir kita ini wah sungguh luar biasa. Pernah dengar laki-laki sukses itu di belakangnya selalu ada wanita hebat yang mendampingi? Pernah. Percaya ya? Percaya. Percaya. Berarti Anda ini berarti kalau hebat berarti ada wanita yang mendampingi. Oh, saya Satu dua. dong. Dua. Hah? Gitu. Anak saya maksudnya satunya, anak saya kan cewek gitu loh. Jangan dua, itu yang bikin nggak sukses. Biasanya seperti itu ya. Karena bingung, terlalu banyak. Langsung saja kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia Ibu Fatma Saifullah Yusuf. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih di tengah kesibukannya sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke Today Show. Ya. Ya. Karena kalau dibilang ini pasti banyak banget kesibukannya. Pasti. Karena itu Dengan berkat senang hati. acara karena acara ini sangat berkualitas. Makanya Oh. Bu Fatma saya datang ke sini. Spesial lah ya Bu ya. Spesial Kalau Hari Kartini. Hari Kartini kita bersama dengan perempuan-perempuan tangguh luar biasa. Sekarang Kenapa sih mesti tangguh itu harus tangan gitu loh? gini Kemana loh, apa maksudnya gitu loh. kuat. Kalau laki-laki kan dua, wanita tuh satu aja tapi udah bisa ngangkat laki-laki ya Bu ya. Iya. Derajatnya maksudnya. Ya, Erina tuh ngomong, oh tangguh bisa angkat laki-laki. Ganti galon lo tetep bojone. Iya. Acet. Tetep. Gak mungkin ngangkat dewe. Gak mungkin. Biar ada gunanya gitu loh maksudnya. Ya kan ya. Sekarang Ibu ini kan sebagai istri wali kota Pasuruan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya wah tugasnya berat-berat loh. Iya. Istri wakil mantan wakil gubernur Jawa Timur. Istri mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan juga ternyata sudah mendirikan Fatma Foundation yang concern ke penderita kanker atau kanker. Betul ya Bu ya? Ya, nanti saya jelaskan. Ibu, sekarang? boleh Ibu. Ini Iya. mungkin nggak banyak yang tahu. Atau mungkin sudah tahu sebenarnya? Tahu dong. Tahu dari Saya Instagramnya follower aja. Instagram. Terima kasih. Bagus, tapi nggak di follow back pasti kan? Enggak. Habis ini dong. Habis ini ya Bu. Habis ini. Full underscore lung Bu. Ibu boleh tahu nggak Bu, apa Iya, yang melatar iya. belakangi kenapa memilihnya ini justru ke penderita kanker atau kanker? Jadi begini,
ketika Gus Ipul sudah tidak menjabat lagi sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, saya kemudian mendirikan Fatma Foundation. Tujuannya adalah saya pengen banyak perempuan di Indonesia ini masih menjadi penderita kanker serviks dan kanker payudara. Nah, dari situlah saya merasa bahwa saya harus mencintai kaum saya gitu kan. Kemudian saya mengadakan kegiatan dengan Fatma Foundation ini adalah dengan program penyuluhan dan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Biar lebih aware ya Bu. Iya, jadi bukan membantu atau belum mampu untuk membantu yang penderitanya, karena ini kan biayanya besar sekali kalau membantu penderitanya gitu ya. Tetapi saya malah mengajak para perempuan ini untuk aware terhadap kesehatannya dengan memberikan penyuluhan dan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Nah, di Fatma Foundation ada satu base yang berisi 2 kursi obgyn. Di mana base ini kami menjemput bola di beberapa kota kabupaten di seluruh Jawa Timur. Sudah ada beberapa yang kami datangi, misalnya ya Surabaya pasti ya gitu, Sidoarjo, Malang, Jombang, ada beberapa lagi yang sudah kami. Pasuruan sendiri pastinya Bu ya. Pasuruan akan. Oh akan justru akan. Malah kota Pasuruan belum gitu. Nah insya Allah nanti kita akan menuju ke sana gitu. Jadi kami datang ke lokasi yang kita sudah tuju dengan beberapa relawan di daerah itu gitu ya. Nah kemudian kita memberikan pelayanan pap smear secara gratis, juga palpasi. Wow. Nah gratis ya ini. Karena mahal loh ini, beneran. Iya, kalau misalnya kita cek ke rumah gitu. sakit mahal. Aku enggak tahu. Iya, enggak tahu pasti. Nanti nunggu istrimu kalau minta uang ke kamu baru kamu tahu. Orang tahu minta, istriku ora tahu minta langsung gesek. Tertekan pokoknya saya ini. Langsung jerak ya. Jadi Bu, ya, jadi dengan pelayanan itu kami berikan secara gratis ya. Lebih kepada masyarakat yang tidak mampu atau kepada para guru. Nah ini ada guru di sini gitu ya. Jadi alhamdulillah selama 1 tahun Fatma Foundation sudah memberikan pelayanan pap smear secara gratis sebanyak 1.200 perempuan. Wow, luar biasa. Karena kan tadi Ibu kan akhirnya kan berpindah nih. Fatma Foundation-nya lagi stop, terus akhirnya memberikan bantuan kepada nakes karena adanya pandemi. Iya. Kabarnya Ibu ini juga penyintas COVID-19. Iya benar. Alias sudah sembuh. Begitu ya Bu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu katanya sampai pasang Bu, iya, buat alat selam itu. Nih, oksigen. Saya di Instagram ada gini ya Bu, selang-selang ya Bu ya. Ibu permisi boleh dideketin gini Bu? Iya. Benar Bu, berarti sampai opname? Iya, 24 hari. Ibu itu sadarnya gimana Bu waktu itu? Iya, jadi awalnya kan yang pertama karena ibu saya tuh sakit mulai bulan September, masuk rumah sakit selama 1 bulan. Otomatis saya harus menunggui ibu saya di rumah sakit. Pulang pergi, nggak terasa mungkin ngedrop ya gitu. Nah sebulan kemudian ibu berada di rumah untuk pemulihan. Nah saya juga sama, pulang pergi Surabaya, Jombang gitu kan. Di sisi lain Gus Ipul sedang sibuk-sibuknya kampanye, tapi saya nggak pernah mendampingi sampai menang ya. Alhamdulillah. Nah, dari doa Bu ya, dari doa didampingi aja menang, apalagi didampingi loh. Karena saya lebih mendampingi ibu gitu kan. Waktu itu saya berpikir bahwa ibu lebih penting gitu kan. Saya izin ke Gus Ipul, nggak apa-apa mah, nggak usah turun gitu, nanti aja gitu kan. Awal-awal nih aja kok gitu. Nanti kalau sudah terakhir mama turun gitu kan. Saya mendampingi ibu terus. Nah kemudian di bulan November itu ternyata kakak saya yang meninggal itu. Nah itu ada berita dari Jakarta bahwa kakak sudah tidak bisa disembuhkan lah. Saya pengen support, saya berangkatlah ke Jakarta gitu kan. Saya berangkat ke Jakarta, saya pikir panjang umur masihan gitu. Ternyata 2 hari kemudian berpulang. Ya, alhamdulillah kami bisa berkumpul ya Bu? Kumpul ya, hampir semua adik kakaknya kumpul gitu karena ibu kan gerah gitu ya. Nah kemudian berangkat ke Jakarta, di saat beliau almarhumah sudah dimakamkan, ternyata ya biasalah ada banyak tamu, sahabat-sahabatnya datang, keluarga datang, kemudian ada tahlil kecil-kecilan memang kan gitu. Kok tiba-tiba ada yang mulai panas. Nah dari putranya panas, saya pikir karena kecapean aja gitu kan.
kemudian kakak saya mulai panas. Saya pikir juga karena kecapean gitu kan. Jadi semuanya tuh nggak pernah berpikir bahwa itu COVID. Saya juga nggak pernah berpikir bahwa saya kena COVID. Padahal ngerti sering sekali kita meng-share Sosialisasi gitu. gitu ya, Bu ya. Sering sekali kita membaca, sering share COVID itu gimana sih. Tapi ketika mengalami sendiri sama sekali tidak merasa bahwa itu, duh ternyata ini COVID gitu kan. Nah terus saya pulanglah ke Surabaya dalam keadaan saya juga panas gitu. Nah pada saat saya panas, saya sudah di Surabaya, ada berita di Jakarta ada yang kena COVID karena sudah mulai sadar, langsung tes lah PCR, ternyata salah satu COVID, semuanya langsung tes. PCR. Ternyata saya juga kena setelah 3 hari saya tidak turun panasnya. Itu siapa aja Bu satu rumah yang kena? Semuanya. Oh, benar-benar langsung semua ya? 17 orang. Klaster ya? Iya, Klaster keluarga itu. Iya, klaster keluarga. Iya, Jadi ini buat teman-teman semuanya ya. Jangan penonton nyepelein ini, ya. jangan Iya. menyepelekan. COVID benar-benar ada kan. Bukan gitu. hoax, ya kan? Bukan konspirasi. Benar, bukan konspirasi. Kalau Bukan saya dulu konspirasi. pernah ngalaminnya cuma tidak bisa mencium, tidak bisa Iya. merasa. Padahal kan secara saya termasuk melakukan protokol kesehatan ketat. Iya. Benar. Di tas di rumah itu kalau datang disemprot gitu. Di kamar saya ada, di mana-mana itu ada semprotan-semprotan itu. Tapi sempat kehilangan penciuman ya, Bu? Oh iya, semuanya Kalau sampai Kikis kehilangan yang dicium gitu. Sama kehilangan job-joban kalau saya. Karena kalau kerja kayak kita kan nggak boleh sakit. Iya. Nggak punya umur boleh. gitu sih. Karena ini mesti aneh-aneh mesti. Nggak boleh sakit, karena kita dibayar per kerja. Iya, Benar iya. ya. Karena ini kan berhubungan dengan Hari Kartini. Ya. Mungkin dari ibu-ibu sebagai emansipasi wanita memberikan statement di Hari Kartini ini. Iya, Maknanya kalau apa sih gitu ya? Dari Bu Fatma sendiri Bu, melihat sekarang era Kartini 2021 Bu, pandemi lagi. ya, yang jelas di momen Hari Kartini ini adalah sebuah momentum untuk kita evaluasi diri. Apakah kita bisa melanjutkan perjuangan RA Kartini, di mana beliau selalu mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan kaum wanita. Nah, saya berharap sih kita semuanya ini adalah orang-orang atau perempuan-perempuan yang bisa mewarisi perjuangan RA Kartini untuk menjadi perempuan yang berdaya, kemudian yang tangguh, kemudian yang memiliki kesempatan untuk maju, di mana kesempatan ini sudah banyak sih kita dapatkan, di mana di Indonesia sudah banyak pemimpin-pemimpin wanita, Benar baik itu sekali. mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, ini ada, wah ini pemimpin-pemimpin yang di sebelah saya ini luar Kasih tepuk biasa. tangan gitu. dong. Nah ini sudah layaklah untuk sejajar dengan kaum laki-laki, meskipun kita tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai istri dan ibu. Saya setuju ya. Emansipasi itu bukan berarti kita pengen menang ya Bu ya, tapi Iya. kita tetap tahu kodratnya. Iya, Seperti itu. Kalau dari Mbak Ardi sendiri seperti apa? Mungkin bisa dikasih mic-nya. Ini. Mbak Ardi Susanti, seorang kepala sekolah, pelukis Kepala juga, sekolah. wakil kepala sekolah, Ya, wakil pelukis, kepala sekolah. dan juga jago banget untuk membaca puisi. Bikin puisi juga ya? Membaca. Membaca, bikin puisi, Bikin puisi. menang lomba. Menang lomba. Gimana nih Mbak Ardi? Dari dalamnya Bu, nanti tak dengar. Nah, Dilepas saja. Boleh nggak apa-apa Ibu? Selamat malam. Malam. Kartini menurut saya. kalau baca puisi. Kartini menurut saya gitu. Sudah siap baca puisi juga Mas, tenang. Iya. Bagaimana kita sebagai kaum wanita, terutama saya sebagai seorang pendidik, bagaimana memotivasi siswa-siswi saya untuk menjadi generasi Kartini, generasi yang selalu bersinar terang, generasi yang menjadi agen-agen perubahan. Iya. Tentu dalam hal ini ke hal yang positif. Bagaimana membawa bangsa ini ke depan lebih baik, yang dimulai dari diri sendiri, bagaimana kondisi di daerah pandemi, kami benar-benar kesulitan untuk mengarahkan anak-anak tetap fokus pada belajar. Ya, karena tidak tatap muka ya Bu ya? Tidak tatap muka.
kami kalah dengan game, kalah dengan gadget. Jadi bagaimana kami benar-benar membangun mental dan psikis anak-anak bahwa belajar di masa pandemi seperti ini harus dengan semangat yang luar biasa. Tentu dengan meneladani apa yang telah dicita-citakan Ibu Kartini. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Ardi yang ngomong saya pengen nangis loh. Iya. Mbak Cita nangis dan. Kalau Mbak Nur Cita Komaria gimana nih? Seorang dosen, pendakwah, MC protokoler gubernur, pemain musik gambus luar biasa. Butuhnya Nama akeh, bandnya Bu. itu adalah Cita kok kerjaannya kok akeh butuhnya akeh lah. itu bukan Mbak Cita, saya. Mesti ngono. Jadi gini ya, perempuan memiliki banyak pekerjaan, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu tuh bukan berarti karena dia selalu banyak cicilan. Tuh, dengerin. Kemungkinan banyak angsuran. Sama Bu. Pada Bu. Ya artinya Padan, Mbak. begini, kalau kita tahu Kartini pada masanya itu memiliki cita-cita mengantarkan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan hak yang sama dan lain-lain. Tapi kalau Kartini di masa kini itu cita-citanya harus kita artikan lebih luas. Yes. Dan menurut saya perempuan harus menemukan talentanya, Benar, passionnya ya Bu ya. menemukan passionnya. Karena bekerja dengan passion itu sama dengan dia melakukan apa yang dikerjakannya itu dengan energi cinta. Ya. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan energi cinta, maka kita akan berkarya tanpa batas, kita akan melakukan banyak hal tanpa diperintah, Ya. tanpa dibatasi hal-hal yang ditekan-tekan gitu, tidak. Jadi akan dengan cinta dia akan berkembang. Melakukan sesuatu dengan cinta itu sama halnya dengan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan rasa suka. Ya, tulus. Jadi dengan demikian perempuan yang memiliki talenta kemudian dia mengembangkannya dengan penuh cinta, akhirnya dia akan menemukan dirinya dan akan berada pada prestasi, puncak prestasi. Ya. Tapi ingat, perempuan hebat di masa kini bukanlah perempuan di mana dia sukses pada karirnya saja, tetapi bagaimana dia memaksimalkan dirinya untuk bisa menjadi perempuan yang sukses di rumah tangganya. Betul. Dan sukses di karirnya. Luar biasa. Setuju. Kita beralih ke Ibu Eksi Ayuning Tias. Ini selaku GM Grand Mercure Surabaya City. Ibu. Selamat malam. Malam. Iya, Kalau kalau Ibu Mbak gimana? Cita dipanggilnya Mbak, kenapa saya Ibu ya? Ya, bukan saya loh ya, bukan saya loh. Sini gitu. Wah, Saya pembelaan. kalau aku justru maunya sis. Sis gimana sis? Gitu. Sis ya, lebih enak. Saya satu geng sama GM gini kalau manggil sis gitu. Gimana Mbak, gimana? Kalau Ibu melihat Kartini sekarang nih Bu, wanita-wanita zaman sekarang kadang-kadang suka salah mempersepsikan harus seperti Kartini, emansipasi, nggak mau kalah sama laki-laki. Padahal kan tetap ada kodratnya masing-masing gitu Bu. Betul. Kalau Ibu betul. sendiri melihatnya seperti apa Bu? Pertama, kalau saya sosok Kartini itu sebagai selain ibu saya, yang kedua adalah Ibu Kartini itu penyemangat saya dalam di pekerjaan saya. Pekerjaan saya di hotel itu sebenarnya, kalau saya boleh bilang hotel itu sebenarnya pekerjaan dunia lelaki sebenarnya. Iya. Nggak banyak perempuan yang misalnya kayak eksekutif chef bisa dihitung dengan jari perempuan. Chief engineer misalnya gitu. Yes. Itu pasti kebanyakan pasti laki-laki. Laki-laki. Tapi alhamdulillah di Akor para wanita itu juga di encourage dan disokong dan di support untuk menjadi leader juga. Nah, Kartini buat saya adalah salah satu penyemangat. Kalau Kartini bisa apa ya dalam katakanlah keterbatasannya, tapi dia bisa memberikan inspirasi.
Kalau kita sekarang yang sudah sedemikian modern dunia, kita berarti harus bisa menginspirasi juga yang lainnya. Dan tidak gampang. Terima kasih. Penonton bayaran itu. Jadi itu buat saya merupakan apa ya? Tiap hari kami bergulat dengan hal-hal yang kadang dilema. Kita di akor terutama tuh tidak boleh menjadi bias, tidak boleh melihat misalnya, sebentar lagi ini satu reception misalnya gitu. Wah sebentar lagi menikah. Wah sebentar lagi nanti anak. pasti akan hamil. Iya. Nah, ada bias seperti itu yang stereotip itu yang tidak boleh sekarang dilihat. Berarti laki dan perempuan itu semuanya harus mempunyai kesempatan yang sama. Bukan berarti karena kita perempuan punya kodrat misalnya berkeluarga, lalu akhirnya menjadi gue milih yang laki aja deh daripada yang perempuan. Lebih simpel gitu ya Bu ya. Iya lebih simpel. Dan itu yang diajarkan oleh akor dan itu saya rasa juga merupakan apa ya perwujudan dari cita-cita Kartini juga. Jadi semacam itulah Kartini buat saya. Boleh tepuk tangan juga dong untuk Akor Group ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk para wanita-wanita berkarir juga ya Bu ya. Secara nggak sengaja saya tuh jadi ambasadornya Akor loh. Ini kan baju saya kan Oh iya benar. burung Bernas ya. Akor banget. Burung Bernas. Jadi Bernas itu lambangnya Akor sebenarnya. Jadi kebetulan aja. Jadinya nggak salah kostum sebenarnya. Enggak, kalau Ibu enggak pernah salah, Bu, bener. Yang salah Kikis, Bu. Iya. Saya memang selalu salah, Bu. Jangan Bu, sis. Sis. Terima kasih Terima Bu kasih Ekti. untuk Kita beralih ke Ibu Dona Yohana. Boleh ya dipanggil Ibu atau Sister? Boleh. Apa aja? Kalau Ibu Dona ini GM juga, tapi Novotel Surabaya and Suite. Betul. Ini kalau Ibu Dona sendiri melihatnya seperti apa? Sebetulnya sih sudah disampaikan tadi dari ibu-ibu, baik dari Bu Fatma, Mbaknya sendiri tadi juga bilang ya bahwa di balik laki-laki hebat pasti juga ada sokongan atau dukungan dari wanita yang hebat. Benar. Jadi intinya adalah kalau saya melihat bahwa dengan Kartini tersebut, Bu Esi tadi juga udah bilang bahwa sebetulnya sekarang ini wanita dan laki-laki itu adalah equal. Jadi tidak lagi kita itu harus ada di bawah atau kita harus bilang iya atau kita harus bilang tidak, yang semuanya itu didiktekan dari kodrat kita ini perempuan bahwa kita harus. Tapi saya setuju dengan yang tadi Ibu Fatma sampaikan bahwa kodrat kita sebagai ibu pasti itu berbeda dengan keseharian. Yang disampaikan di sini equality itu adalah pada saat kita itu sebenarnya harus bekerja sama. Kita teamwork. Artinya adalah seperti yang Bu Eksi sampaikan bahwa saya juga sama posisi kita dengan Bu Eksi. Kita bergulat setiap hari dengan kesibukan yang benar-benar kadang-kadang wah kita harus turun. Ini ada permasalahan yang tadi kita tidak tahu yang namanya apa itu boiler, apa itu genset. Jadi tahu. Jadi tahu. Mau nggak mau jadi tahu. Bahasa-bahasa. Kenapa ini? Ada permasalahan apa? Coba cek sampit. Itu pun sekarang itu udah kita tahu. Jadi dari sana aja kita itu melihat bahwa sebetulnya wanita yang mampu. Tidak ada yang tidak mampu seperti itu ya. Wanita itu bisa multitasking, itu yang keren. Kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Ini bukan gender, tapi kan selalu disebutkan kalau laki-laki banyaklah kita lihat. Kalau lagi sibuk bekerja, misalnya kayak suami saya aja, fokus dan kita bilang, can I have this? I'm busy. Iya. Anak saya pun juga sama, bentar mah aku lagi ini. Tapi kita bisa, kita bicara dengan telepon, ada orang datang, kita masih bisa kita masih bisa berkomunikasi dengan orang itu, bisa menulis. Jadi sebenarnya wanita bisa melakukan lebih dari 2 dan 3 hal sekaligus. Benar. Itu wanita. Saya setuju ya kan ya. Padahal perempuan itu ya bisa gendong, terus habis itu sambil masak. 2, 3 tugas tuh perempuan Nelfon, bisa. nonton sinetron juga. Kalau laki-laki? 4 tugas. Apa? Lebih banyak. Enggak mungkin. Jadi buat saya maksudnya untuk wanita kita harus menginspirasi satu sama lain. Benar. Jadi kita mempunyai
daya maksudnya pikiran, kemudian juga kita tidak kalah dalam segala hal dengan kaum pria. Yes. Jadi yang paling penting adalah kebanyakan wanita sebetulnya bukannya wanita tidak tahu, tapi kebanyakan itu merasa malu untuk mengangkat tangan. Bahwa oh ya udah biar saja laki-laki saja. Kan mereka laki-laki, kita nanti saja. Tapi itu yang harus kita encourage, apalagi ke generasi-generasi sekarang. Kita harus berjuang, kita harus berani untuk menyampaikan aspirasi kita. Pada saat kita bisa bilang ya, ataukah saatnya kita bilang tidak, itu harus kita berani ungkapkan. Benar. Ya, buat saya sih mungkin seperti itu. Benar. Woman empowering women ya. Dan mudah-mudahan laki-laki juga tidak merasa ditindas ya, janganlah. Kita Mbak Erina, sama-sama. ini untuk para wanita tangguh, kita punya sesuatu. Oh, ada hadiah ya? Ada dong. Berarti saya juga dapat ya? Enggak. Saya kurang untuk wanita tangguh yang Untuk dapat. tangguh. Kalau saya ini bukan wanita tangguh, biar Tangguh. tetap sehat, bisa menjalani semua aktivitasnya, kita kasih bingkisan dari Safe Care. Monggo. Ini enak loh ibu-ibu ya. Monggo Ibu. Kita coba tadi ya, Safe Mbak Care Erina roll, ya. iya. Terus ini ada yang Cool and Chew. Permen. Ini enak banget permennya. Ibu, Iya. sewu, Choosing and izin. refreshing. Yes. Bunda. Nah, buat teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen di bawah ini ya. Dan kita akan langsung mendengarkan Ricky and the Syndicate. Dan tetap di Today Show karena kita akan ketemu di siaran-siaran Today Show yang Oh lainnya. iya, ini panjang nih. Iya. Sampai ketemu di Today Show. Hari ini kita show. Mudah-mudahan kita selalu show. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, and why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them, and take my heart, I'll never, never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without